Oke, selamat malam teman-teman DMI Lovers dan Dimago Fans. Ketemu lagi di channel kesayangan Anda bersama Mas Yus di sini, channel Diari Mata Indigo, channel yang membahas tentang tema-tema spiritual, supranatural, dan mistis. Tentu saja masih di segmen DMI siaran dan masih dalam edisi yang sama di malam-malam sebelumnya, yaitu masih dalam edisi cari partner. Karena masih belum menemukan sampai sekarang partner yang cocok untuk menemani Mas Yus untuk mengisi konten-konten dan tema-tema yang mungkin akan lebih menarik sebelumnya. Doakan saja mudah-mudahan akan segera ketemu partner yang cocok dan tidak menutup kemungkinan narasumber-narasumber sebelumnya mungkin akan menjadi partner Mas Yus untuk membahas tema-tema di konten-konten berikutnya. Nah, pada malam hari ini Mas Yus kedatangan seorang tamu spesial. Masih belia, masih muda, namun pengalamannya sebagai spiritual speakers atau sebagai pembicara itu sudah sangat tinggi. Dia sering diundang ke beberapa forum-forum, terutama yang membahas tentang tema-tema spiritual, dan dia juga sebagai life consultant atau life coach, ya, dan sering banyak memberikan pesan-pesan, kemudian memberikan nasihat-nasihat, terutama sebagai pembicara untuk tema-tema yang membahas tentang kehidupan. Ya, Mas Yus perkenalkan, ini adalah Cherry. Nah, selamat malam Cherry, apa kabar? Halo Mas Yus, baik. Oke, nah ini sudah kelihatan. Terima kasih sudah mau hadir di channel dari Mata Indigo malam ini. Aku jujur baru pertama kali ini ketemu sama Cari, tapi aku bisa ngerasain vibrasinya sangat luar biasa. Dan Makasih. aku merasa terhormat sekali. Aku merasa terhormat sekali bisa Saya yang malam ini terhormat. oke ngobrol-ngobrol bareng Cari. Nah, aku sebelumnya boleh tahu nggak? Ini kan Cari ini Mm, udah sering tuh jadi speakers, jadi mm, pembicara di beberapa mm. forum gitu. Ya, ya, Dan ya, aku ya. lihat itu udah matang banget gitu. Udah bener-bener apa ya, kelihatan sudah sangat berpengalaman gitu. Tapi kalau aku boleh tahu bisa nggak sih diceritain Oke. perjalanannya dari awal Perjalanannya, oke. from zero to hero sampai kemudian Oh, sekarang bisa asik. dikenal sebagai seorang Cherry yang sekarang. Gimana tuh Oke, ceritanya tuh? oke. Perjalanannya zero to hero. Wow, panjang sekali ya itu sebenarnya ya. Dari Iya. zero to hero. Tapi kalau teman-teman yang sebelumnya untuk salam kenal dulu untuk teman-teman Ya, di channelnya Mas Yus ini. Halo, perkenalkan nama aku Cari. oke. Sekarang aktif sebagai konselor berbasis mindfulness, astrologi Mhm. reader juga dan juga tarot reader. Dan pengalaman aku pribadi ya dari zero to hero itu ya. Sebenarnya tuh dari kecil aku itu emang udah cukup unik tuh Mas Yus. Nah, jadi tuh sekarang Unik. udah unik, dulu juga makin lebih unik lagi gitu. Nah, uniknya itu karena dari umur 3 tahun, umur 3 tahun kan Mhm. kebanyakan anak kan baru belajar baca, belajar Iya. hitung, belajar Mhm. huruf lah ya gitu ya. Nah, aku tuh beda Mas Yus. Aku tuh dari Oke. umur 3 tahun, di saat aku ingat banget waktu itu, aku lagi kayak duduk setengah jongkok gitu, Mhm. di salah satu sudut meja di rumah temanku, tiba-tiba aku ngeliat atap, terus aku ngeliat sekeliling rumah. Sekeliling rumah, tiba-tiba ada timbul pertanyaan di dalam diri aku, yaitu kenapa aku di sini ya? Aku lihat lagi tangan aku, kaki aku, terus kulihat sekeliling lagi, kulihat ke atap, kenapa aku lahir sebagai seorang manusia ya? Kenapa aku di sini sebagai seorang mencari? Buat apa aku di sini? Dan juga nanti kalau misalnya aku udah tidak di sini lagi, aku akan kemana? Nah, Umur pertanyaan-pertanyaan itu segitu dari, sudah bisa iya, bertanya seperti itu. iya, umur segitu tuh Mas Yus tuh. Oke, oke, lanjut, lanjut, Bisa lanjut. Terus, 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 terus. Nah, bisa dipikirkan Iya, kan iya, iya, setiap iya. apa orang-orang sekitar tuh kayak langsung kayak gimana mau menjawabnya gitu. Iya, Nah, iya, akhirnya iya, karena iya. tahu bisa menangkap vibrasi kebingungan mereka, akhirnya aku nggak pernah nanya. Jadi I keep it for myself. Hmm. Jadi Iya, iya. yang bisa aku lakukan adalah ngomong sama diri sendiri, ya, dan berbagai macam ku jalanin lah gitu. Nah, setelah pertanyaan itu muncul di dalam kepala aku baru nggak tuh Mas Yus, baru nggak bahwa ternyata aku tuh peka. Pekanya itu adalah aku bisa merasakan yang orang lain nggak ngerasain. Dan contohnya adalah dulu, jadi di rumah dulu ada satu buah garasi, bukan garasi sih, gudang.
gudang Oke. kecil kamar gitu di ujung rumah. Di lantai 2 di ujung dekat gantungan baju gitu. Nah, dari dulu itu memang udah ada desas-desus bahwa emang ruangan itu angker katanya. Cuman kan anak kecil Wah, nggak ini. tahu angker itu apa gitu kan. Oke, oke, Anak oke, kecil kan oke, nggak tahu oke. angker itu apa kan. Ya udah. Iya. Lucunya adalah Mas Yus, setiap pagi aku bangun tidur, aku buka kamarku, aku perhatiin dulu mamaku tidur nggak, papaku tidur nggak. Aku buka pintu, aku masuk ke dalam gudang, terus aku ngeliat di salah satu sudut gitu, salah satu sudut ruang. Terus aku cuman say hi, aku salam bentar, habis itu balik. Itu yang aku lakuin masih setiap pagi. Oke, apa Setiap pagi. tujuannya mungkin? Apa mungkin? Oke, Apa yang ada di apa dalam kepala tujuan? kamu waktu itu? Tujuannya adalah, jadi karena waktu itu gini, akhir-akhir ini setelah aku pelajari, ternyata tuh aku tuh memang dari kecil tuh bisa melihat apa yang tidak dilihat orang. Cuman bedanya adalah aku lihat pakai hati. Jadi dari cakra hati, bukan dari asna. Kalau asna kan benar-benar kayak mata banget kan. Nah, kalau aku enggak, aku pakai rasa. Aku pakai rasa. Nah, yang hadir, yang waktu itu kenapa aku bisa ngerasa terpanggil ke arah sana adalah karena I feel something that kayak sadness gitu, kayak kesepian gitu. Terus kayak dia tuh sebenarnya di sana tuh bukan buat ganggu gitu loh. Dia tuh di sana cuma karena terjebak doang. Feeling aku tuh gitu. Jadi what I can do adalah cuman ya udah, at least aku say hi aja, udah nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi itu kayak gimana? Aku walaupun cuma say hi, tapi dia seneng gitu. Kayak oh ternyata di dunia ini dia nggak sendiri gitu. Jadi itu yang aku lakukan tiap pagi gitu. Kayak gitu. Nah, belajar dari sana makin gede kan sering dong ngerasain yang nggak dirasain orang kan. Dan itu akhirnya buat itu udah pemikiran dari kecil itu amat sangat unik. Cara aku memperlakukan orang juga unik karena aku bisa merasakan dan tanda kutip merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau mungkin teman-teman tahu tuh istilahnya empath itu aku benar-benar empathnya tinggi sekali. Jadi terus juga dengan pemikiran itu bisa merasakan juga melihat yang tidak dilihat orang. Aku tumbuh menjadi seseorang yang punya pemikiran yang tersendiri sehingga untuk anak-anak seusiaku tuh susah sekali untuk mendekati mereka gitu. Jadi bukan aku ingin menarik diri sebenarnya, bukan aku ingin menarik diri, cuma entah kenapa ketika aku masuk di grupnya mereka, aku nggak merasakan ada koneksi sama sekali. Ketika mereka lagi aktif ngomongin waktu itu kan grup Korea gitu ya, girl band, boy band gitu ya. Aku tuh nggak bisa. Walaupun aku bisa ikutin yang kayak oh itu cantik, oh itu ganteng. Tapi kayak ngomong makin deep soal itu aku nggak bisa. Tapi justru dari dulu kecil itu teman-teman aku ada orang tua semua. Kakek nenek aku, bahkan aku ke rumah teman itu neneknya yang ngomong sama aku. Bukan jadi kayak gitu. Nah, jadi dari kecil emang kayak gitu. Sampai akhirnya SMA aku mikir bahwa oke, Cari kamu nggak bisa kayak gini terus. Karena hal seperti itu aku nggak punya teman, aku nggak punya kehidupan sosial dan I don't want to be someone like that gitu. Akhirnya aku pikir ya udah, mari kita tutup ini semua. Anggap ini semuanya halusinasi. Karena waktu itu kan aku juga punya teman yang seperti aku gitu Mas Yus. Jadi bagi aku nggak ada orang di sana yang bisa bantuin aku buat mengesahkan bahwa apa yang aku lihat itu adalah benar, itu nggak ada. Jadi akhirnya ya udah aku anggap diriku halusinasi, aku tutup semua. Aku ngerasain apa ya udah itu halu doang. Aku melihat apa udah itu halu doang. Ya udah jalan hidup seperti itu. Akhirnya aku hidup tidak menjadi diriku yang autentik. Istilahnya seperti itu dong ya. Tidak menjadi diriku yang autentik dan sampai akhirnya itu kalau nggak salah bertahan sampai 6 tahun. 6 tahun lamanya. Aku menjalani hidup yang tidak autentik. Selama itu akhirnya suatu hari waktu aku udah kerja di Jakarta, perasaan itu datang lagi dan itu kuat banget. Itu kayak tiba-tiba tuh alam semesta bilang bangun dong, woy, bangun gitu loh. Udah saatnya kamu bangun gitu loh. Nah, waktu itu bingung kenapa tiba-tiba ada perasaan seperti itu gitu kan. Akhirnya waktu itu aku pikir ya udah karena dari awal kan udah berniat untuk ya udah ngapain dipanggil lagi, ngapain dirasain lagi gitu kan. I just want to live a normal life gitu. Ternyata ketika makin ditutup makin datang. Makin sengaja itu rasanya datang.
Makin Sampai ditahan, akhirnya makin menggebu-gebu gitu. ya makin ditahan makin Oh, kayaknya ada aja yang datang gitu. oke. Dan waktu itu tiba-tiba seakan-akan alam semesta tuh berkonspirasi semua. Benar-benar kayak mereka tuh udah meeting terus bilang hari Merancang itu harus dibangunin sesuatu gitu ya. merancang sesuatu. Jadi itu waktu itu ya Mas Sis ya, itu aku sampai dalam satu waktu yang sama, aku tiba-tiba di kerjaan aku tiba-tiba project aku itu aku yang handle mengalami kesalahan. Padahal tuh aku nggak pernah Oke, salah sama sekali. oke. Di kerjaan tiba-tiba ada masalah juga. Itu beruntun tuh. Di Hmm. kerjaan tuh ada beberapa aspek yang aku handle, tapi tiba-tiba semuanya kena. Aku ada masalah di Oke, keluarga, aku ada masalah di pertemanan, juga ada masalah dengan jati diri dong. Karena kan waktu itu kan tunggu oke. semua kan. Jadi itu Ya, ya, kayak ya. berkonspirasi semua. Aku ngerasa aku nggak punya jalan keluar. Hmm. Akhirnya di saat itu untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bilang ke alam semesta, aku bilang, universe, aku bingung. Aku Oke, benar-benar bingung. Aku nggak tahu harus kemana. Tapi oke. please tolongin aku, bukain aku jalan, terus bimbing aku. Hmm. Jika kamu universe mau bawa aku kemana, bawa aku, tapi bimbing aku. Karena saking bingungnya itu ya Mas Yus, Oke, bener-bener oke, bingung. oke. Kayaknya semua yang aku lakuin itu nggak ada yang benar gitu loh. Agak stuck Kayaknya gitu semua aku mungkin lakuin ya. itu ya really really stuck. And I don't know Hmm. who am I. Yang paling worst, the worst, hal yang paling worst adalah I don't know who am I gitu. Aku nggak tahu aku siapa. Hmm. Gitu kan. Akhirnya aku tanya ke universe. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk resign. Oke. Resign dari kerjaan. Dan itu sebenarnya tanpa bekal sama sekali. Tapi tiba-tiba kayak karena udah menyerahkan diri seutuhnya kepada universe gitu kan. Hmm. Menyerahkan diri bukan berarti akhirnya aku tiduran doang atau apa, enggak kayak gitu ya Oke, teman-teman ya. oke, Tapi oke. maksudnya menyerahkan diri adalah I do something tapi hasilnya akan ku biarkan semesta bekerja pada diriku gitu loh. Nah setelah Oke. kejadian itu akhirnya tiba-tiba semuanya dibuka jalan aja. Tiba-tiba I see the light gitu loh. Yang Hmm. awalnya aku stuck atau apa, tiba-tiba aku berkenalan dengan orang yang ternyata punya komunitas healing. Nah dari situ aku Hmm. datang ke sana. Dari datang di Oke. sana, terus ada salah satu teman yang langsung ngeliat aku terus nanya, kamu indigo Hmm. ya atau apa gitu. Pokoknya dia ngomongin kayak gitulah. Oke. Habis itu aku yang kayak really gitu kan, karena semua itu kan udah tutup kan. I don't know who am I gitu kan. Ya udah, Ya. karena kepo dengan pertanyaan dia, aku ikutin gitu kan. Di situ juga ada ketemu Pak Santo juga kan. Hmm. Akhirnya kita jalan-jalan terus aku dikenal ke komunitas, terus ke Satch Hmm. Band juga, ketemu Komik juga, Hmm. dan sekarang karena Hmm. ketemu Komik juga bisa ketemu Mas Yus hari ini gitu kan. Nah Oke. dari situlah perjalanan disitulah akhirnya kayak dibukain semua, bener-bener yang kayak Hmm. I don't know who am I, jadi ngerti Oke. tuh, oh cari itu siapa, ternyata sama Oke. ini itu dia nggak halu loh, ternyata selama ini Hmm. Oke, oke. Tuhan udah kasihin dia begitu hal yang begitu luar biasa dan tidak Hmm. sepantasnya dia tutup. Dan ternyata hal itu Hmm. yang bisa membawa dia sekarang menjadi seorang counselor yang bisa membantu Hmm. teman-temannya yang lain yang mungkin masih mencari Oke. jati diri kah, misi jiwa kah, atau apapun itu. Oke. Oke, Dan oke, dari oke. situ aku langsung yang kayak wow, it's really it's really a wow moment sih for me, dari Oke, perjalanan oke, oke. zero to hero gitu. Jadi begitu sih Mas Yus untuk Oke. jalan aku. Oke. Nah, terus kalau dari tanggapan keluarga atau teman-teman sekeliling sendiri seperti apa? Kalau dari awal terus sampai dengan sekarang, apa yang mereka bereaksi seperti apa mungkin? Oke, kalau dari papa mama sih kurang tahu ya, karena dia kurang peka untuk hal Hmm. beginian. Tapi kalau papa tuh dari kecil Hmm. emang tahu. Karena Oke. papa pernah cerita beberapa kali bahwa beberapa orang yang datang nemuin aku langsung yang kayak anak ini will be something. Jadi udah Hmm. kayak dikasih kode gitu sama orang pintar gitu Oke, oke, ke oke, papa oke, kan. oke. Jadi papa Hmm. dari dulu tuh sebenarnya dia udah jaga-jaga wanti-wanti ini anak bakal kenapa gitu, karena dia juga ngerti gitu kan, nggak terlalu ngerti untuk hal beginian. Dan Hmm. walaupun papaku peka sebenarnya. Nah, tapi Oke. akhirnya semakin besar, makin gede, jadi papaku selalu menjauhkan aku dari hal-hal yang berbau mistis. Oke. Karena bagi dia Hmm. waktu itu adalah yang something ini adalah mistis itu loh. Jadi bagi dia Hmm. takut. Hmm. Hmm. Dia takut kenapa-kenapa. Oke. Jadi bayangin aja, Oke. aku pas pindah rumah itu aku nggak diizinin ikut. Pas awal pindah rumah. Oke. Jadi aku di Hmm. rumah. Padahal aku anak pertama. Dan adik-adikku yang ikut Hmm. gitu. Mereka yang susah, aku di rumah aja leha-leha gitu. Oke, Karena oke, oke. papaku takut kenapa-kenapa gitu kan. Jadi sampai akhirnya besar, dan sama papa tuh dimintain tutup gitu, dimintain Hmm. tutup. Dan
Tapi ternyata emang udah nggak bisa. Akhirnya pas kemarin aku bilang ke papaku bahwa papa, this is me. Oke. I can't close it again. Aku bilang gitu ke papa. Papa sih awalnya yang kayak menolak karena bagi dia adalah karena skeptis orang ketika kita punya kemampuan ini adalah dalam tanda kutip pekerjaannya nanti serba berbau-bau mistis gitu kan. Padahal Iya, kan jadi enggak. dukun paranormal gitu Iya, kali jadi ya. dukun paranormal. Padahal kan enggak loh teman-teman. Teman-teman tuh enggak kayak gitu teman-teman. Enggak kayak gitu teman-teman. This is me gitu loh. Bukan kayak gitu. Jadi aku jelasin ke papa, pelan-pelan dia ngerti. Dia ngerti, jadi sekarang dia kalau bisa dibilang dia udah bisa mencoba menerima. Karena beberapa kali juga dia pernah lihat video aku juga, mama juga udah pernah lihat video aku juga, dan mereka ngerasa bahwa oke, kamu happy dengan apa yang kamu lakukan dan kamu bertanggung jawab atas itu, ya udah gitu. Dan juga orang-orang sekeliling pelan-pelan udah ngerti gitu. Oh, Chari ternyata punya kemampuan lebih gitu. Oke. Terus bagaimana kalau dari Chari sendiri kemudian yakin bahwa oh ini jalanku, ini memang yang harus aku jalani, ini memang yang harus aku lakukan. Tugasku di sini, porsiku di sini. Bagaimana kemudian Chari coba meyakinkan diri Chari bahwa memang di situ jalannya? Oke. Itu sebenarnya gampang banget sih. Untuk meyakinkan diriku bahwa di situ jalannya adalah karena I'm happy with everything that I do. Aku benar-benar bahagia banget. Karena gini Mas Yus, mimpi aku dari kecil itu tau nggak apa? Sederhana banget. Mimpi aku dari kecil adalah ketika orang-orang tanya aku, Chari, mimpi kamu apa? Aku cuma mau aku bisa membuat orang tersenyum. Udah, that's all. Cuma itu doang. Permintaan aku dari kecil itu cuma itu doang. Dan itu dianggapnya sama orang-orang di luar sana kan itu kayak terlalu idealis sekali gitu kan. Ngapain kamu membuat tersenyum sama orang? Terus bagaimana gitu kan? Karena balik lagi, we cannot please anyone gitu loh. Kita nggak bisa membuat orang lain, kita tidak bisa please everyone gitu. Itu mustahil gitu kan. Akhirnya selama perjalanan hidup itu, aku mencoba realistis. Oh, ingin jadi pengusaha, ingin jadi apa segala macam. Tapi kayaknya memang aku ada bakat di sana. Tapi kayaknya ini belum dulu deh. Aku masih ngejar yang ini nih, yang utama nih gitu kan. Tapi how? Terus ketika menjadi konselor yang sekarang, yang aku suka adalah aku melihat klienku bertumbuh. Jadi bayangin tuh Mas Yus, klienmu datang dengan muka bengkak, beban di hati yang besar, terus dia utarin semua nangis segala macam. Aku temanilah perjalanan dia kan, Oke, nanti begini. Oh ya teman-teman, di konselor aku tuh aku tidak memilih jalan untuk teman-teman, enggak. Jadi buat kalian-kalian aku tidak memberikan jalan untuk mereka. Aku hanyalah tour guide di sini. Aku adalah orang yang akan memberikan peta buat teman-teman, bekal dan juga cahaya. Udah. Tapi yang memilih ingin melakukan perjalanan kemana, kapan dan lain-lain, itu semuanya tergantung teman-teman. Jadi itu semuanya balik lagi ke pilihan gitu. Nah, akhirnya dari sana klienku juga yang awalnya yang tadi kan masih yang kayak sedih banget gitu kan. Akhirnya selama perjalanan itu tiba-tiba aku melihat dia bertumbuh Mas Yus. Jadi kayak kita ngerawat sesuatu kan. Kita kayak ngerawat sesuatu yang awal cuma benih doang, tiba-tiba dia tumbuh tuh. Terus mekar banget. Happy banget gak sih? I'm really happy to see it gitu loh. Walaupun aku nggak ngelakuin apa-apa, cuma hanya dengan melihat mereka bertumbuh aja tuh aku udah se-happy itu gitu loh. Dan itu yang akhirnya membuat aku wow, universe, thank you so much for letting me be in this journey and thank you for membukakan jalan ini gitu loh. Jadi ya itulah yang membuat aku ngerasa bahwa oke, aku dengan jalan ini gitu. Oke. Wah, menarik sekali. Nah, tapi kan kalau aku boleh coba gali lagi, Chari ini kan sebenarnya masih muda belia banget gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin ketemu klien yang mungkin lebih dewasa, mungkin dari segi umur dia juga lebih tua kayak gitu. Pernah nggak sih ketemu orang-orang yang mungkin malah meremehkan, mungkin malah kayak yang entah itu ngetes atau alah ini anak apa sih kayak gini, gini doang kayak gitu. Pernah nggak sih yang kayak gitu? By the way, ini Mas Yus adalah orang pertama yang bilang aku muda belia loh. Terima kasih loh Mas Yus. Selama ini tuh selama ini tuh aku selalu diejek aku umur 200-an tahun karena kalau sekali ngomong sama aku tuh semua pada anggap aku itu tua semua gitu. Thank you Mas Yus. Jadi Oke. Tapi untuk hal itu sebenarnya aku ada
jadi ketika aku ketemu langsung dengan klien waktu itu, biasanya aku memakai baju yang tidak terlalu kelihatan kayak anak kecil banget gitu. Jadi lebih profesional dikit. Jadi at least walaupun emang mukanya masih muda, tapi wibawa, dalam tanda kutip wibawanya dapat gitu kan. Nah, cuman apakah kalau ditanya apakah memang pernah ya, kalau untuk yang case-nya udah klien kebetulan nggak pernah ya. Kalau yang case-nya klien karena mereka ngerti. Karena mereka yang cari. Karena aku kayak gini Mas Yus. Aku tidak akan pernah ketemu klien jika klien itu disuruh orang. Bukan dia sendiri yang ingin ketemu aku. Tapi kalau dia sendiri yang minta, cari, aku yang ketemu, aku akan luangkan waktu buat dia. Itu yang aku lakukan. Jadi mereka tahu kenapa mereka datang padaku, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena diminta terus ditunjuk-tunjuk gitu, bukan. Jadi untuk kalau klien nggak pernah sih ya, tapi kalau misalnya orang lain tentu pernah. Karena ngeliat, kamu masih kecil kamu tahu apalah segala macam. Apalagi kalau nggak tahu backgroundku apa gitu kan. Ngeliatnya cuma anak kecil ngomong doang gitu kan, ada gitu kan. Cuman cara aku menyikapinya adalah kalau misalnya emang orang itu tidak berinteraksi langsung pada aku akan biasa aja. Kenapa? Karena balik lagi, we never can control people. Benar nggak sih? Yang bisa kita kontrol hanya diri kita sih. Ngapain kita kontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol? Masa bodoh aja. Aku tipenya seperti itu. Tapi ketika mereka mengizinkan aku berdialog ya, dan mereka mau berdialog, aku akan ladenin. Oke, ayo kita mau we want to talk about life, let's go. Gitu. Aku pernah dulu punya teman klien. Jadi klienku kebetulan waktu itu punya teman. Dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak percaya sama hal-hal yang mistis, dia nggak percaya sama hantu apa segala macam. Bagi dia logic is logic gitu kan. Jadi ketemu aku tuh yang dalam tanda kutip udah dilabelin paranormal dalam tanda kutip gitu kan. Udah dilabelin kayak gitu. Dia langsung yang kayak skeptis gitu, langsung kayak ngelihat atas sampai bawah gitu kan. Tapi ketika aku ajak dia ngobrol bahwa this thing is also logic gitu loh. Karena kan lagi aku belajar astrologi, aku juga aku juga belajar hal-hal yang logik, dan cara aku konseling ke orang-orang juga ada pakai arah-arah yang berdasarkan psikologisnya mereka juga gitu kan. Dan jadi ketika aku ngobrol ke dia malah ngomong seperti ini ke aku, Mas Yus. Cari, aku masih tidak percaya sama hantu, dia bilang. Aku masih tidak percaya sama hal begitu. Tapi setelah ngomong sama kamu, aku yakin bahwa kamu mengatakan sesuatu hal yang sesuai dengan kepercayaan kamu, and you really good. Dia bilang seperti itu. Jadi at least walaupun dia masih tidak bisa mempercayai hal yang lain, tapi dia menerima aku di circle-nya dia. For me it's such an achievement. Karena balik lagi, aku di sana bukan untuk mengubah perspektif, enggak. That's not my duty. No. Tapi ketika orang bisa menerima kamu, artinya ya we can get along well gitu. Itu sih. Kalau Cherry sendiri ketika mungkin berhadapan dengan klien yang permasalahannya mungkin berat, mungkin pelik, apa yang kemudian Cherry bisa berikan ke mindset Cherry? Apakah mungkin mencoba untuk menganalisa dulu, ataukah mungkin mencoba untuk memahami dulu, atau mungkin termasuk mungkin dipilah-pilah dulu kayak gitu. Oh, ini permasalahannya berat, mungkin nanti ini permasalahannya bisa dihandle, bisa didahulukan, atau sebenarnya gimana kalau dalam hal menghadapi persoalan-persoalan seperti itu? Oke, untuk menghadapi persoalan itu biasa aku minta jadi kan balik lagi kan klienku yang datang padaku adalah orang-orang yang benar-benar mencari aku dan mau datang. Jadi bukan karena disuruh-suruh ataupun diminta. Jadi ketika mereka chat aku akan tanyain jadi itu dalam tanda kutip disortir tuh. Siapa yang benar-benar ingin datang untuk bertemu aku dan memang dijodohkan oleh universe, atau yang cuman iseng doang gitu kan. Nah, itu kan dalam tanda kutip, dan tanda kutip ya disortir, waktu itu sebenarnya nggak diniat disortir juga, karena aku nggak ada masalah dengan hal itu. Nah, dari situ akhirnya aku biasa akan nanya, sebenarnya masalah mereka apa. Nah, setelah baca concernnya mereka, baru nanti aku ajak mereka berdialog. Karena balik lagi, tugas aku adalah, cara aku bekerja adalah aku menjadi tour guide. Jadi, aku menyediakan bekal, cahaya, dan peta, tapi yang menentukan mau kemana adalah mereka. Jadi tugas aku adalah membantu mereka menggali di dalam diri mereka sendiri, mereka mau kemana. Apa yang mereka ingin lakukan. I will ask them.
kamu ingin apa? Apa yang ingin kamu bantu dari aku? Jadi aku akan mengerjakan apa yang bagi mereka dibutuhkan dari aku. Bukan mengerjakan apa yang bagi aku baik untuk mereka. Bukan. Karena balik lagi, apa yang bagi kita baik belum tentu baik bagi mereka. Di dunia ini tidak ada yang pernah tahu, tidak pernah ada yang tahu standar baik dan benar itu seperti apa, salah atau bagaimanapun nggak ada. Nggak ada standar seperti itu. Jadi aku akan selalu bertanya kepada mereka, apa yang ingin kalian lakukan? Ya udah, biasanya kan ada step pertama tuh, oh aku mau ini dulu, Char. Oke kan? Mau ini dulu. Gini, biasanya ada dua, apa yang bagi yang mereka mau sama apa yang bagi aku anggap benar. Ada dong. Tetap aku pasti ada mikir apa yang aku benar-benar. Dari mereka akhirnya pelan-pelan mereka kan akhirnya bertumbuh sampai di satu titik. Sampai di suatu titik mereka akan nyari aku sendiri. Mereka akan nyari aku bilang dan nanya, "Cari, aku mau begini. Nah, biasa di step ini itu adalah yang bagi aku itu mereka itu adalah hal yang mereka perlu lakukan gitu loh. Jadi yang aku lakukan, aku tidak memaksakan mereka untuk langsung berubah, enggak. Karena tujuan aku juga bukan untuk mereka berubah mereka, tapi tujuan aku adalah membuat mereka menyadari apa yang mungkin mereka belum sadari, yaitu di dalam diri mereka. Oke. Terus kalau dari beberapa permasalahan ini pernah nggak sih ngadepin yang mungkin kasusnya aneh atau mungkin di luar logika atau mungkin dia mencari-cari karena mungkin dia berhadapan dengan hal-hal yang mungkin yang nggak bisa dijelaskan secara logik kayak gitu? Oke. Jujur sih sebenarnya semuanya aku logikkan sih. Aku jujur karena gini, memang ada yang tidak logik, benar. Oke. Tapi ketika kita mengerti sistemnya seperti apa, hal yang tidak logik ini akan bisa kita kontrol. Dan hal inilah yang jadi aku akan ngomong dari dua sisi. Oke. Hal ini memang ada, tapi logik ini tetap perlu ada. Jadi aku akan memberikan penjelasan dari dua sisi tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah ada kan seperti itu, ada, karena biasanya mungkin ada yang baru mencari jati diri, ada terus ngerasa bahwa dideketin, diapain segala macam. Cuma setelah aku gali, itu sebenarnya karena vibrasinya rendah, karena dia banyak pikiran. Jadi hal yang sebenarnya cuma sekelibet datang, bagi dia itu adalah sudah ngestak di sana gitu. Padahal si yang datang itu nggak berniat apapun. Yang datang itu nggak berniat apapun. Tapi karena vibrasi yang dia adalah hal yang cukup, karena itu kan sebenarnya proyeksi ya, dan terapeutik sebenarnya itu proyeksi. Jadi karena ditangkapnya seperti itu, akhirnya dia jadi was-was. Jadi dia selalu menyalahkan di luar dia. Dia menyalahkan di luar dia. Tapi sebenarnya dalam terapeutik itu perlu diperbaiki itu di dalam. Jadi ya udah, aku tetap ngomongin yang di luar itu seperti apa, tapi tujuanku pasti ke dalam. Kayak gitu sih Mas. Oke, menarik sekali nih, Cherry. Nah, mungkin ini pertanyaan ya, mungkin pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Sebelum nanti saya akan coba konklusi dari apa yang mungkin coba disampaikan Cherry dari awal sampai dengan terakhir ini. Cherry, mungkin ada nggak, Cherry, pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi mencoba untuk mencari tentang misi jiwa atau mungkin teman-teman yang lagi mencoba untuk mencari jati diri, mungkin Cherry bisa berikan sedikit arahan atau mungkin saran nggak buat mereka? Arahan atau gini teman-teman, hidup itu tidak selamanya adalah pelangi. Tidak sama seperti itu. Mau kalian udah spiritual awake pun, kalian udah sadar tentang spiritual pun, udah tahu Tuhan itu siapapun, udah tahu diri kamu dan siapapun, dunia tidak selamanya pelangi. Tapi kamu bisa memilih. Anggaplah kamu ada rumah. Dan apa yang kamu lihat adalah jendela. Jendela kamu di kiri dan jendela kamu di kanan. Di kiri itu adalah semuanya tentang duka misalnya. Tentang kuburan kah, atau mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan ada di sebelah kiri, misalnya. Terus di kanan itu adalah hal-hal yang menyenangkan semua. Hal-hal yang menyenangkan semua. Nah, selama ini yang terjadi adalah bagi orang yang tidak mengetahui dirinya, dia selalu melihat ke arah kiri. Dan menganggap bahwa aku tidak punya pilihan lain lagi selain menghadap ke kiri. Itu yang sebenarnya bikin mereka stuck. Tapi mereka lupa, mereka punya jalan kanan loh. Mereka bisa memilih untuk hal itu. Universe itu kasih kita pilihan. Pilihan atas hidup kita. Aku bisa bahagia karena aku bisa memilih untuk bahagia. Aku yang memilih untuk bahagia dan aku mewujudkannya.
Bukan karena ini adalah hal yang lucky, ini adalah hal yang dicabut undi gitu. Enggak. Oke. Enggak, teman-teman. Jika teman-teman memang ingin menemukan diri kalian siapa, lakukanlah perjalanan itu. Lakukanlah tanpa harus merasa stuck untuk melihat ke kiri terus. Ingat, kalian punya ada pilihan ke arah kanan. Dan setelah itu, nikmatilah dan amatilah. Di dalam perjalanan kalian, mungkin kalian akan ketemu yang namanya kerikil, batu besar, atau mungkin hutan yang menyeramkan, atau apapun itu. Tapi balik lagi, seperti kita ngeliat hujan. Banyak orang ketika lihat hujan, terus anggapnya langsung sedih, ya aku nggak bisa keluar atau apa. Tapi kalau aku, teman, aku melihat hujan, aku akan ambil payung, ambil baskom, aku main di tengah hujan. Aku akan ketawa, aku akan bernyanyi. Dan it is my choice. And you also have your own choice. Kalian punya pilihan. Jadi silakan bertumbuh dan menikmati perjalanan kalian. Oke, wah pesan yang sangat luar biasa, pesan yang sangat menggugah sekali. Dan kalau mungkin dari tadi bisa Mas Yu simpulkan dalam hal ini, apa yang ada di dalam diri Cherry, pribadi Cherry, inilah sebuah fenomena yang kemudian bisa disebut dengan istilah old soul. Jadi Cherry, kalau menurut pandangan Mas Yus, ini memang terlahir dalam kondisi kalau bahasa Indonesia nggak enak banget ya, jiwa tua kayak gitu. Tapi kalau mungkin di bahasa keren kan menjadi istilah yang namanya old soul. Inilah yang kemudian menjadi predikat di dalam Cherry yang sekarang. Perjalanannya kemudian dari awal sampai dengan sekarang menjadi konselor, life coach, kemudian menjadi seorang spiritual speaker juga. Ini karena didukung dari jiwanya yang memang sudah mungkin mengalami banyak perputaran, kemudian banyak mengalami pengalaman di dalam kehidupan, dan sekarang ada di dalam dirinya, di dalam diri Cherry, menjadi sebuah old soul. Nah, aku makasih banget nih Cherry atas apa yang tadi disampaikan, berbagi sharingnya sangat luar biasa sekali dan sangat menarik sekali. Teman-teman kalau misalnya mungkin nanti mau kontak Cherry, bisa kontak di Instagramnya. Instagramnya apa Cherry? Mungkin bisa dibocorin sedikit. Boleh di Instagram aku Chariswas @chariswas CHARRYXUES. Nah, itu dia teman-teman, kepoin. Kepoin terus Cherry. Kemudian kalau misalnya mau pengen tahu lebih banyak lagi bisa lihat di Instagramnya. Oke, ini sudah masuk di akhir segmen. Mas Yus mungkin harus mengucapkan cukup untuk segmen ini dulu. Kita nanti akan ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya dengan narasumber-narasumber yang juga luar biasa juga. Jangan lupa teman-teman tetap subscribe, kemudian bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Diari Mata Indigo ini. Dan mudah-mudahan Mas Yus bisa terus mengembangkan channel ini untuk bisa menghadirkan konten-konten yang lebih seru lagi. Oke, Mas ucapkan selamat malam. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, di yang lebih seru lagi, di konten lebih menarik lagi. Tentu saja dengan narasumber yang menarik lagi. Oke, Cherry, terima kasih. Tentu tidak keberatan kalau misalnya nanti Mas Yus undang lagi di segmen lainnya di panggil aja Mas. Channel Diari Mata Indigo. Oke, terima kasih Terry. Kita pamit dulu ya. Selamat malam. Bye-bye. Thank you juga semua. Selamat malam. Bye-bye.